Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai semua, hari ini aku mau menceritakan sebuah film yang berjudul Hantu Jembatan Ancol. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Ari Aziz. Kalian bisa nonton filmnya secara gratis di WeTV. Linknya ada di deskripsi ya guys. Film ini gak menceritakan tentang si manis jembatan Ancol yang sudah melegenda itu guys. Tapi sisi lain dari jembatan Ancol, bahwa bukan hanya si manis saja yang mayatnya dibuang di sana. Oke, kita lanjut aja yuk biar cepat selesai. Adegan diawali dari seorang pria yang membuang jasad wanita ke sungai jembatan Ancol. Lalu kita beralih ke pasangan muda yang dimabuk asmara sedang bermesraan di kolam renang. Pemuda itu bernama Nico, double K ya, dan tunangannya yang bernama Donna, juga double N. Meski mereka ini dipertemukan karena perjodohan orang tua mereka, tapi keduanya saling mencintai satu sama lain. Suatu hari, Nico dipertemukan dengan seorang wanita seksi pelayan kafe bernama Livy dalam sebuah insiden baju ketumpahan kopi, yang membuat manajer kafe itu akhirnya memarahi Livy karena sudah lalai dalam bekerja. Padahal si Livy ini masih training. Namun, Nico justru datang dan membela Livy serta memakluminya. Sejak pertemuan itulah, Nico jadi merasa ada yang beda. Begitu pula dengan Livy, hingga akhirnya Nico berselingkuh dari Donna. Malam itu, Nico yang melihat Livy sendirian nungguin taksi mengajaknya untuk pulang bersama. Dan Donna yang menelpon dihiraukan oleh Nico karena sedang asyik dengan Livy. Sampai di rumah pun, bukannya menghubungi Donna balik, Nico justru teleponan mesra dengan Livy yang diketahui oleh adiknya Nico yang bernama Nisa. Double S ya. Sebenarnya sih Livy juga pakai double V guys. Tapi aku malas saja ngejelasinnya. Jadi ya udahlah. Keesokannya, saat mengantar Donna kuliah, Donna merasa jika sikap Nico belakangan ini mulai berubah. Saat malam tiba, hujan turun dengan sangat deras. Waktu yang tepat buat Nico dan Livy melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Keesokannya lagi, Donna yang curiga karena belakangan ini nomor Nico susah dihubungi, mulai menegur Nico saat mengantarnya kuliah. Tapi, Nico membantah kalau gak ada apa-apa. Hanya aja dirinya sering lupa meletakkan ponselnya hingga panggilan dari Donna gak kedengeran. Nico kemudian pergi menemui Livy. Ini si Nico kerja, kuliah, atau cuma kelayapan aja sih? Aktivitasnya itu tuh mulu perasaan. Nico dan Livy semakin romantis guys. Livy yakin dan percaya jika Nico ini sangat mencintainya, hingga memberikan keperawanannya untuk Nico. Dan mereka berdua mulai melakukan cocok tanam. Menanam benih manusia tentunya. Di mana itu? Ya di tubuh Livy lah. Masa di tubuh aku? Aku kan cowok. Waktu berlalu dengan cepat. Dan keyakinan Livy hancur berkeping-keping saat melihat Nico bermesraan dengan Donna di toko bunga, yang terlihat begitu mesra dan harmonis. Livy sangat marah pada Nico. Tapi Nico berhasil meyakinkannya bahwa Donna hanyalah wanita yang sudah diatur oleh orang tuanya, sementara Livy adalah satu-satunya wanita yang dicintainya. Akhirnya, Livy luluh dan percaya dengan kata-kata manis Nico. Hari berikutnya, saat bersama Donna, Nico teringat ketika bersama Livy, di mana saat dia sakne biasanya tuh langsung praktek. Tapi untuk Donna, Nico benar-benar belum menyentuhnya. Dan hari itu, Nico hendak bercumbu dengan Donna yang membuat Donna risih karena gak seperti biasanya. Akhirnya Nico yang sudah gak tahan menemui Livy di kontrakannya. Berminggu-minggu kemudian, Livy ini hamil guys, dan menuntut tanggung jawab dari Nico. Tapi Nico justru marah dan menyuruh Livy menggugurkan kandungannya karena Nico belum siap menerimanya. Belum lagi nih, dirinya gak bisa mengkhianati Donna, tunangannya.
Akhirnya mereka berdua ribut, terlibat adu mulut. Livy sangat kecewa dan memukul Nico, kemudian menggigit bahunya hingga Nico ini hilang kendali dan gak bisa mengontrol emosi. Nico langsung membanting Livy, mencekik Livy dan membenturkan kepalanya ke ranjang tempat tidur berkali-kali, kemudian lanjut menendang perutnya tanpa henti hingga Livy mati. Nico yang panik segera mengangkat jasad Livy ke mobil, kemudian membuangnya ke sungai di bawah jembatan Ancol, adegan yang di awal tadi. Setelah apa yang terjadi, Nico tiba-tiba merasa dihantui oleh arwahnya Livy yang terus mengikutinya. Mulai dari pesan singkat yang biasa Livy kirimkan hingga Nico mengganti nomor ponselnya. Juga penampakan-penampakan yang dilihatnya hingga membuat Nico seperti orang gila. Bahkan sering memarahi Pak Amin pembantunya dan juga Nisa adiknya. Suatu malam saat perjalanan pulang, Nico melihat sosok wanita yang ditabrak di tengah jalan. Tapi setelah dicek, gak ada siapa-siapa. Dan dering ponsel yang digunakan Livy berbunyi di ponselnya hingga Nico membuang ponsel tersebut. Nisa juga sering menampakkan keanehan, mulai dari bicara sendiri, ketawa sendiri, dan bermain sendiri seakan ada yang menemani. Nico pun memarahinya. Semakin hari teror yang dialami Nico semakin parah. Bukan hanya penampakan, bahkan gigitan Livy di bahunya semakin parah meski itu hanya perasaan Nico saja. Nico juga menemukan foto saat bersama Livy di laci mobilnya. Padahal seingat Nico, dia sudah menghapus foto itu. Donna menelpon Nico dan meminta datang ke rumahnya untuk menemaninya karena papa mamanya lagi pergi ke Australia. Sampai di rumah Donna, Nico terus bertingkah aneh dan seperti ketakutan. Bahkan meminta ditemani tidur sama Donna. Tentu Donna merasa prihatin dan miris karena kebalik anjir. Harusnya Donna yang minta ditemani. Hari berikutnya saat di rumah, Nico lagi-lagi memarahi Nisa dan menyuruhnya berhenti bermain congklak. Lalu mengurung Nisa di kamar karena Nico sudah melihat jika Nisa ini bermain dengan arwahnya Livy. Nico lalu bercerita dan meminta bantuan temannya yang bernama Jojo jika dirinya diteror oleh hantu. Tentu aja Jojo ketawa, tapi Jojo bersedia membantu Nico dan akan memanggil kakeknya yang seorang dukun. Namun saat dalam perjalanan, hantunya Livy meneror Jojo dan membuat Jojo celaka ditabrak mobilnya sendiri hingga masuk ke rumah sakit dengan perban di sekujur tubuhnya. Hantu Livy terus mengikuti Nico bahkan ke rumah sakit tempat Jojo dirawat sekalipun. Nico tetap mendapat teror di sana. Semakin hari, ketakutan Nico ini semakin parah. Donna terus mendesak Nico untuk menceritakan masalahnya, tapi Nico tetap bungkam dan Donna mulai bingung. Nico juga semakin sering melihat keanehan adiknya yang tiba-tiba datang lalu menghilang. Dan setelah diperiksa, tiba-tiba saja sudah tertidur di kamarnya. Nico mulai merenungi kejadian aneh yang dialaminya belakangan ini di kamarnya. Lalu bekas gigitan Livy terlihat semakin parah. Kemudian Pak Amin memberitahu jika makan malam sudah siap. Nico terkejut saat meminum air putih yang berisi belatung dan listrik tiba-tiba mati. Kemudian ternyata itu Jojo yang kabur dari rumah sakit karena gak sanggup membayar biayanya. Jojo meminta tolong agar dirinya menginap malam ini di rumahnya Nico. Dan Jojo juga membuat Pak Amin kaget saat mencari makanan di dapur karena kelaparan. Di kamar mandi, Nico lagi-lagi dihantui arwahnya Livy yang tiba-tiba muncul dari dalam bak mandi. Dan saat Nico keluar, Nico bertemu Donna dan langsung memeluknya lalu membawanya ke kamar. Nico berterima kasih pada Donna, tapi tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Dan ternyata itu adalah Nisa yang memberitahu Nico jika Donna ada di bawah sedang menunggu Nico. Sontak Nico terkejut gak percaya, karena artinya Donna yang barusan dia temui adalah hantu. Dan saat menemui Donna di bawah, Nico meragukan jika itu bukanlah Donna yang sebenarnya. Donna semakin prihatin melihat kondisi Nico yang semakin parah ini. Hingga keesokannya
Donna membawa psikiater bernama Mbak Yolanda untuk membantu memulihkan mental Nico. Tapi Nico justru marah dan tersinggung karena Donna menganggap dirinya sudah gak waras. Nico akhirnya mengusir mereka berdua. Lalu beberapa saat kemudian, Nico yang sudah gak tahu harus cerita pada siapa lagi, akhirnya memberanikan diri bercerita pada Jojo kalau dirinya sudah berselingkuh dari Donna, menghamili wanita, dan gak sengaja membunuhnya lalu membuang mayatnya di jembatan Ancol. Sontak Jojo terkejut sambil bilang, lalu Jojo lagi-lagi mempromosikan kakeknya dan meminta Nico untuk mencari mayat wanita itu, kemudian menguburkannya secara layak, lanjut didoakan, dan masalah pun selesai. Mereka berdua pun langsung menuju jembatan Ancol dan mencari mayat Livi. Setelah berkeliling-keliling dan berputar-putar di situ-situ aja, tentu mereka gak menemukan mayat Livi. Akhirnya mereka memilih alternatif kedua dengan menaburkan kembang 7 rupa sambil berdoa. Saat akan pulang, mereka menemukan tante-tante menghampiri mereka berdua, yang ternyata adalah artis Kiki Fatmala, pemeran si manis jembatan Ancol, yang sedang nunggu kru film untuk syuting di sana. Sumpah, jokes adegan ini tuh lebih kocak daripada adegan kematian di film Final Destination, guys. Nico mendapat pesan dari Livi dan mulai diteror lagi. Lalu bangun-bangun, Nico sudah ada di rumah sakit ditemani Donna plus bonus hantunya Livi juga. Saat pulang dari rumah sakit, Donna meminta Nisa yang menjaga dan merawat Nico sementara yang dipakai kursi roda tuh, karena dirinya ada kuliah. Suatu malam, kursi roda Nico berjalan sendiri yang ternyata hantu Livi mendorongnya hingga kepala Nico terbentur dan pingsan. Pak Amin lalu menolong Nico. Keesokannya, Nico mengaku bersalah pada Donna, tapi masih belum berani mengakui kebenarannya. Donna menjadi kesal dan sudah gak tahan lagi menghadapi sikap Nico ini. Beberapa hari kemudian setelah Nico sembuh, Nisa dipaksa gantung diri oleh hantu Livi. Beruntung Nico berhasil menghalanginya. Sementara Donna curhat pada sahabatnya jika ingin mengakhiri hubungannya dengan Nico dan akan menyusul orang tuanya saja ke Australia. Nico masih diganggu hantu Livi yang ingin membunuhnya, tapi Nisa berkata jangan dan hantu itu berhenti. Nurut ya sama anak kecil tuh ya tuh hantunya Livi itu. Donna mengembalikan cincin pertunangannya pada Nico dan saat Donna hendak pergi, Nico datang dan meminta maaf. Akhirnya Nico mengatakan yang sebenarnya tentang perselingkuhannya dengan Livi, sampai Livi hamil dan gak sengaja terbunuh olehnya hingga arwahnya terus meneror dan menghantui Nico. Donna terkejut dan sangat marah atas apa yang sudah Nico perbuat. Nico meminta maaf dan memohon agar Donna gak memutuskan hubungannya. Donna lari dari Nico dan kemudian tertabrak mobil hingga membuatnya koma. Kayaknya parah deh tadi, tapi lukanya cuma di dahi, guys. Dalam kondisi koma inilah hantu Livi muncul. Donna sekarat dan hampir mati. Nico pun mulai menangis. Dan kemudian Donna mulai sadar. Dia mendekati Nico dan berkata, "Sayang, cinta ini hanya milik kita." Nico pun kaget karena kalimat itu adalah kalimat yang sering diucapkan Livi, yang itu tandanya Livi sudah mengambil alih raganya Donna. Tamat. Dah, gitu aja ceritanya.